Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, kita masih memperbincangkan tentang 5 rekomendasi ulama NU. Saya akan tanya lagi soal misalnya tentang konteksnya Islam Nusantara. Ya, kita tahu ini juga ada banyak pertanyaan karena kan ini dianggap sebagai aliran baru gitu. Kalau misalnya dari NU sendiri bagaimana penjelasannya dengan penjelasannya bahwa Islam yang ada di Nusantara yang mempunyai kekhususan perbedaan-perbedaan dalam aplikasinya di dalam muamalah khususnya. Kalau dalam ibadah ya sama aja, Qur'annya sama, Fatihahnya sama, sholatnya sama, menghadap kiblatnya sama, waktunya juga sudah ditetapkan pada waktu yang sama. Itu tidak ada perbedaan itu. Tapi dalam kaitannya muamalah atau kaitannya dalam kehidupan di Nusantara itu menjadi maziyat atau sesuatu yang sedikit mempunyai ciri khas yang berbeda. Contoh saja begini, di Timur Tengah itu tidak ada halal bihalal. Acara halal bihalal itu loh, nggak ada. Wong itu khusus adanya di Indonesia. Ketika itu Mbah Yai Wahab dimintain pendapat oleh Bung Karno, ini bagaimana ya biar umat Islam jangan perang sendiri antar umat Islam. Ketika itu masih banyak pemberontakan. Oh itu gampang, kita adakan saja halal bihalal, halal-halalan biar mudah koneknya, nyambungnya hati kalau kita saling bertemu. Itu termasuk ajaran Islam, bagaimana silaturahim nyambung, jangan saling benci-membenci, maka tapi yang ada adalah saling memberikan maaf, memaafkan. Itu kan ajaran Islam. Tapi ketika dikontekkan itu diadakan setelah bulan puasa, Lebaran, itu adanya di Indonesia. Apakah pulang mudik juga demikian. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa itu mesti digariskan kembali Islam Nusantara kalau memang sebenarnya ini sebenarnya sudah dijalankan, sudah dipahami oleh banyak orang. Karena ini menjadi urgen. Ketika Syria misalnya tidak bisa selesai ketika ada persoalan karena tidak ada lembaga sosial yang established yang bisa mengurangi ketegangan. Coba sekarang kecil masalah tahlilan, budaya kumpul-kumpul dalam NU itu bisa satu orang itu 14 kali minimal. Dari mulai lahir kumpul, memberi nama. Setelah lahir kumpul nanti sunatan kumpul lagi, beri nama. Nanti mau nikah, ngelamar kumpul lagi. Budaya kumpul-kumpul sampai mati kumpul, setelah mati kumpul lagi. Ini adalah sesuatu sudah melembaga di masyarakat yang bisa mengurangi ketegangan-ketegangan. Contoh saja, di masyarakat sudah perang atau bahkan marah-marahan di sawah, mau cangkul-cangkulan gara-gara masalah air. Tapi ketika itu bertangga, diundang tahlilan saja, kemudian duduk, nggak ada tempat duduk, dia mau datang ke tempat situ aja harus nyimpe-nyimpe lewat belakang rumah, ternyata ketemu. Ketika ketemu di tempat tahlilan, dia salaman. Ketika salaman, dia ngobrol. Yang tadinya marah di sawah jadi menjadi intinya hilang. Cuma ingin menekankan kembali bahwa Islam di Indonesia itu punya ciri khas. Mempunyai ciri khas yang khusus, yang sesungguhnya itu tidak ada ciri khas yang demikian ini di negara lain. Dan ini ciri khas ini adalah sudah sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Walaupun ada kelompok Islam dikatakan karena ini bukan model di Arab, nggak ada, maka dianggap bid'ah, dianggap khurafat, dianggap macam-macam. Padahal budaya kumpul-kumpul ini yang semacam ini bisa menyatukan bangsa Indonesia. Coba bayangkan, yang budaya kayak gini ini dibiayai sendiri oleh masyarakatnya. Coba kalau di APBN kan butuh berapa triliun itu. Baik. Nah ini kita mau tanya ke NU. Sebenarnya dari 5 rekomendasi ini apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan terjaganya semua bangsa Indonesia bisa hidup bersama-sama. Itu tentang tadi muatonah atau keluarga negaraan, bisa hidup bersama. Kemudian dalam berekonomi yang tadi itu Ponzi, itu juga jangan asal ngakal-ngakali itu. Ponzi itu kan artinya gini,
ngambil barang milik yang belakang itu bisa nggak dapat apa-apa. Itu kan dolim yang semacam itu. Ketika berekonomi juga jangan asal menang-menangan kayak gitu. Sampah plastik juga dibahas karena itu merusak lingkungan. Jangan sampai dzoharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini jangan sampai itu terjadi, rusaknya bangsa Indonesia karena tangan kita sendiri. Begitu pula hasanah Islam Nusantara yang kita yakini ini sangat tepat, dan ini khosois atau ini maziyat dari bangsa kita Indonesia, bukan aliran atau ajaran baru. Itu yang penting. Terima kasih. Kemudian Pak Baidowi, dari rekomendasi Anda melihatnya seperti apa ke depannya? Apakah ini menjadi suatu rekomendasi yang akan bersifatnya positif atau justru malah kemudian menggulirkan satu isu baru yang akan mungkin berkembang menjadi tidak terbatas? Ya, kenyataannya memang sudah menjadi isu baru ya, disalahpahami oleh pihak-pihak tertentu ya. Yang itu saya kira ya itulah adalah tugas Nahdlatul Ulama lah untuk bagaimana bisa menghadapi penyalahpahaman itu supaya misi yang ingin disampaikan oleh Nahdlatul Ulama dalam hal ini saya kira juga MUI punya concern untuk bisa membantu untuk menyampaikan juga, karena memang apa yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama itu saya kira sangat penting. Kalau itu kan satu suara dari NU ya Pak. Kalau di MUI sendiri kan, MUI ini kan ada banyak, ada kelompoknya ya, ada NU juga, ada saya kira dalam... sama aja, karena dalam prinsip-prinsip dasar MUI pandangannya tentang negara kesatuan Republik Indonesia satu. Saya kira nggak ada bedanya antara NU dan Muhammadiyah, sama semuanya. Ini kan semuanya berbicara dalam konteks kebangsaan. Kalau Islam Nusantara tadi kan sebenarnya itu adalah prinsip-prinsip akulturasi budaya dari proses penghayatan agama, karena berakumulasi lama lalu menjadi khas gitu ya, menjadi khas, dan itu adalah menjadi keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Islam yang ada di Indonesia. Itu pun juga disalahpahami. Kenapa disalahpahami? Karena memang ada orang-orang yang melihat NU itu terlalu longgar di dalam menerima mana yang Islami dan mana yang tidak Islami. Ada anggapan yang seperti itu. Nah, ini semuanya kan menjadi tanggung jawab NU untuk bisa bagaimana agar mengkomunikasikan dengan baik. Karena saya kira komunikasi saat ini itu sangat penting supaya tidak disalahpahami orang, karena lagi-lagi era ketika misalnya NU menyampaikan asas tunggal di tahun 84 dulu misalnya, itu sebenarnya luar biasa orang salah paham, tapi tidak ada media sosial. Nah, sekarang kalau orang salah paham itu ada media sosial, sehingga kesalahpahamannya itu bisa secara eksponensial itu berlipat-lipat oleh orang lain disalahpahami juga. Ini saya kira tugas penting yang harus kita sama usung untuk bagaimana duduk soal sebenarnya bisa dijelaskan dengan baik kepada umat, saya kira itu. Dan pada akhirnya Islam benar-benar bisa menjadi rahmatan lil alamin ya. Betul, kita saling menjahit antara buat negara Indonesia juga. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, demikianlah Pantau kali ini. Anda bisa menemukan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berhati.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih, sampai jumpa.